Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya selaku mahasiswa PPG Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Nama Sadino, NIM 2102537. Program studi Guru Kelas MI. Alamat LPTK Win Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, akan melakukan pengambilan video praktik pembelajaran atau uji kinerja atau UKIN pada kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur yang beralamat di Jalan Raya Sampang, RT 002, RW 001, Dusun Jatimulyo, Pekon Walijati, Kecamatan Bringsewu, Kabupaten Bringsewu, Provinsi Lampung. Tema video kali ini adalah Negaraku Indonesia dengan materi pembelajaran makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video yang dibuat merupakan bagian dari penilaian uji kinerja dan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam PPG Batch 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti PPG Batch 1 tahun 2025. Dan tim UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi selaku LPTK yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan dengan penuh ketulusan dan kesabaran selama kegiatan PPG. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 yang senantiasa saling membantu dan saling menguatkan. Bapak Ibu luar biasa. Demikian pengantar dari saya, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Siap, Ya, silakan masuk untuk putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah semuanya sehat pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan anak-anakku semuanya, hari ini kita masuk ke pelajaran Pancasila dan kita nanti akan mengambil judul makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi anak-anak, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa? Ya, tolong silakan semua berdiri. Oke, untuk anak-anak semuanya, alhamdulillah kita hari ini masuk ke materi tentang
salah satu materi yang ada di Pendidikan Pancasila, ya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, sebelum kita belajar, Bapak cek dulu presensi atau daftar hadir yang hadir hari ini ya. Peserta yang hadir hari ini, Bapak cek. Yang pertama ada Adika Rabani. Ya, terima kasih. Alfatin Rizky. Hadir. Iya. Albian Versius Saputra. Hadir. Anggun Niwana. Hadir. Bintang Arta Putra. Iya. Iya. Cahya Herunisa. Hadir ya. Dava Lutfan Pratama. Fatan Pandu Haji. Kenzo Ananda Yuda. Ya, Hovifa. Hadir. Senja Gladys Kanaya. Vanessa. Arenso. Ya, terima kasih. Tadi untuk yang tidak ada sudah izin ke Bapak. Jadi terima kasih untuk tanggapannya dan konfirmasi kehadirannya. Selanjutnya untuk anak-anak semuanya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang membangun jati diri dalam kebinekaan ya. Di materi tersebut kita sudah belajar tentang keanekaragaman yang ada di negara kita. Jadi dalam sila ketiga masih ada yang ingat? Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia ya, itu ada di materi sebelumnya. Nah, selanjutnya anak-anak ya, apa sih tujuan pembelajaran pada kesempatan materi kita hari ini tentang makna negara kesatuan Republik Indonesia? Tujuan pembelajaran kita adalah kalian atau peserta didik dapat menjelaskan makna negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memaknai tentang negara kesatuan Republik Indonesia, berikut Bapak tayangkan ya video tentang proklamasi. Ya, kita pernah dengar kata proklamasi, nak? Ya, proklamasi ini dikumandangkan pada tanggal berapa? 17 Agustus. Yuk, nak, kita saksikan videonya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di situ kalian sudah lihat tayangannya tentang proklamasi negara Republik Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Bapak mau tanya sama Bintang, apa sih yang kalian rasakan dalam hal ini Bintang yang Bintang rasakan setelah melihat video ini? Oh iya, tersentuh, ya bagus. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama Al-Fatih. Al-Fatih, apa sih sebenarnya negara Republik Indonesia ini ketika dikatakan bahwa kita ini memiliki makna NKRI? Apa itu NKRI? Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam pembentukan NKRI? Coba boleh dijawab sama si Anggun apa Senja tadi ya? Coba Senja. Ada Senja. Ya. Apa itu? Siapa aja yang terlibat tadi? Ya, dalam proklamasi tadi. Coba boleh Bintang. Iya, Soekarno Hatta. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, lebih lanjut anak-anak, kalian coba perhatikan di depan. Ini apa, nak? Bendera merah putih. Ini adalah bendera kita. Terus yang ini apa? Ya, lambang negara kita, Garuda, ya, burung Garuda. Kemudian dasar negara kita apa? Pancasila dengan 5 silanya. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, yang kelima? Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke. Nah, sekarang kita perhatikan, nah.
Makna negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada pengertiannya. Yang pertama, pengertian negara Indonesia, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yakni terdiri dari satu negara dan tidak ada negara dalam negara. Yang pertama adalah satu pemerintahan pusat, ya. Di mana ibu kota kita? Di Jakarta. Satu konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945, ya. Pelaksanaan kedaulatan dipegang oleh pemerintah pusat, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam itu berupa kebijaksanaan, ya, atau aturan yang diterapkan di negara kita atau di dalam Indonesia. Sedangkan kedaulatan keluar itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri, ya. Lebih lanjut anak-anak, sistem pemerintahan kita, ya, sistem pemerintahan kita yaitu sistem pemerintahan presidensial, ya. Masih ingat Bapak perhatikan di situ siapa saja yang kenal? Ini siapa ini? Pak Jokowi. Nah, ini siapa? Pak Soeharto. Ini siapa? Soekarno. Iya, Pak Soekarno. Ini siapa? Megawati. Ya, Bu Megawati. Ini siapa? Siapa dia? Pak Iya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini siapa ini? B.J. Habibie. Ya, Bapak B.J. Habibie. Nah, yang ini Bapak Gus Dur, betul, ya. Ini adalah beberapa tokoh yang merupakan kepala negara kita atau merupakan kepala pemerintahan di negara kita. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, namun kekuasaan presiden masih dikontrol oleh siapa? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bentuk negara republik, ya, ini adalah republik konstitusional atau republik yang memiliki aturan, ya. Nah, kemudian negara Indonesia itu berupa Nusantara, ya, yang mana bentuknya adalah negara maritim, ya, atau negara kepulauan. Ada kepulauan mana saja kalian ketahui? Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada lagi Jawa, ada Papua. Oke. Nah, dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya atau yang batas-batas dan hanya ditetapkan oleh undang-undang, ya. Di sini ada benua di Asia, ya. Dalam ini kita khususnya Indonesia, kita lihat ini adalah kepulauan di negara kita. Ini pulau apa? Sumatera. Ini Kalimantan. Ini Papua. ya, apa ini? Sulawesi. Nah, ini Papua. Ini Pulau Jawa. Ini disebut dengan Nusantara. Lebih lanjut anak-anak, kita lihat ini adalah peta lengkap Indonesia dengan tulisan atau keterangannya. Ya, di sini ada kepulauan tadi, ya. Di sini ada Sumatera tadi, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, ya. Nusa Tenggara di sini, kemudian ada Sulawesi dan ada Papua serta Maluku, ya. Kita lihat di sini. Nah, kemudian untuk anak-anak, silakan di depan kalian sudah ada laptop, ya. Perhatikan, di situ sudah ada informasi link, ya, di depan, ya. Silakan ketik pelatihan kami di situ, ya, bit.ly, ya. Nah, sudah ya, sudah diketik ya. Oke, sudah diketik ya di layar ya. Ya, diketik dulu latihan kami, ya. Nah, di sini kalau sudah kalian ketik, itu akan terbuka halaman seperti ini, ya. Tautannya sudah kalian ketik muncul seperti ini. Silakan tuliskan keterangan berkenaan dengan tugasnya, ya. Tugas kalian di situ membuat rumusan, ya. Kemudian yang kedua tuliskan juga anggota kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan ya. Ya. Oke. Sudah? Ya, perhatian semuanya. Waktunya sudah habis. Sekarang kita lihat hasilnya. Selanjutnya kalian Bapak minta untuk mempresentasikan, ya, atau nanti dengan cara membacakan setiap kelompok tentang hasil jawaban yang sudah kalian kirim. Siap?
dulu ya. Ya, untuk yang pertama ya, Bapak berkesempatan untuk kelompoknya Bintang. Silakan Bintang maju ke depan. Yang membacakan Bintang ya, mungkin nanti yang dua orang di sebelah sananya. Silakan. Silakan diperhatikan yang lain. Ya, silakan Bintang dibaca. Setelah mengamati peta Indonesia, kami mengetahui bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau yang menghubungkan dari Sabang Barat sampai Merauke di timur. Dapat dirumuskan bahwa wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Iya, oke. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Bintang. Silakan kasih hapus dong kelompoknya Bintang. Ya, silakan dulu. Ya, selanjutnya untuk kelompoknya Anggun. Silakan maju ke depan. Anggun bisa dibantu dibacakan. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan dibacakan hasil pengirimannya tadi. Merumuskan bahwa Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Serta Samudra Hindia dan Pasifik yang menjadikan wilayah yang sangat strategis. Ya, oke. Cukup untuk kelompoknya Anggun. Selanjutnya kelompoknya Al-Fatih. Silakan Al-Fatih. Setelah mengamati peta Indonesia, kami mengetahui bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat luas dan wilayah daratan Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang masing-masing memiliki keunikan budaya dan sumber daya alam. Ya, untuk anak semuanya, terima kasih untuk jawaban yang sudah kalian kirimkan dan sudah kalian presentasikan. Alhamdulillah jawabannya sudah cukup baik ya untuk hasil jawaban kalian ya. Apresiasi dong untuk kalian semuanya. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Ya, mungkin ada yang mulai ngantuk, mulai capek, mulai bosen ya. Nah, ice breaking kita ketika nanti Bapak bilang mata, ya, pegang mata. Ketika Bapak bilang hidung, pegang hidung. Ketika Bapak bilang telinga, pegang telinga. Bisa? Ya, oke, siap. Mata, hidung, mulut. Ya, cek siapa yang tidak konsentrasi. Telinga, mulut, awas, mata. Iya, alhamdulillah. Kasih aplaus. Alhamdulillah. Sekarang sesi yang berikutnya untuk breakingnya. Ketika Bapak bilang untuk melihat, pegang mata. Ketika Bapak bilang untuk mendengar, pegang telinga dan sebagainya. Siap? Ya, ya, konsentrasi ya. Untuk melihat, untuk mendengar, untuk makan, untuk mencium, untuk merasa, untuk melihat. Iya, kasih aplaus untuk kalian semuanya. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang beberapa hal tentang materi kita, ya. Nanti Bapak akan bagikan form serupa dengan ini, ya. Silakan kalian nanti berikan penilaian, contoh pemilihan media pembelajaran yang Bapak gunakan, ya. Apakah sudah sesuai atau mencerminkan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Berikan penilaian, apakah kalian setuju dengan pernyataan ini, kurang setuju, cukup setuju, atau sangat setuju. Ya, kalian berikan tanda checklist ya.
materi yang Bapak sampaikan tadi bisa diserap oleh kalian, Bapak akan membagikan lembar evaluasi dan silakan nanti diisi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak ukur buat Bapak mengetahui capaian pembelajaran yang sudah kalian terima hari ini. Ya, silakan siapkan alat tulisnya. Ya anak-anak, waktunya sudah habis. Bapak ambil kembali lembar jawaban yang sudah Bapak bagikan. Boleh ya? Ya, baik, lembar jawaban sudah Bapak terima, ya. Dan dari beberapa jawaban yang Bapak cek, ya, ini dari 1, 2, 3, 4 nomor, ya, ini jawabannya sudah mengarah sesuai dengan yang Bapak inginkan. Jadi alhamdulillah dari beberapa poin, ya, yang pertama di situ ada NKRI, kemudian mengapa NKRI disebut sebagai negara kepulauan, ya, kemudian pasal 25A, ya, isinya sudah kalian hampir jawab semuanya dengan betul, ya. Jadi alhamdulillah capaian pembelajaran pada hari ini sudah sangat memuaskan, ya. Kasih aplaus dong buat kalian semuanya. Ya, alhamdulillah anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini selesai, dan untuk pertemuan selanjutnya, ya, tema kita Negaraku Indonesia dengan materi yang pertama adalah faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, secara kesimpulan hari ini pembelajarannya sudah sangat memuaskan. Kemudian terkait dengan makna tentang negara kesatuan Republik Indonesia, kalian tadi sudah menyampaikan dengan bagus, ya, melalui proses pengetahuan yang sudah kalian sampaikan. Dan yang pasti untuk kalian semua, ingat negara kita merupakan negara kesatuan yang terdiri dari pulau. Pulau apa saja anak-anak? Yang pertama ada Pulau Sumatera, ada lagi Kalimantan, ada ya Sulawesi, ada Maluku, ya, ada Jawa, dan ada Papua. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya, mengingat pembelajaran kita sudah selesai, Bapak berharap kalian tetap semangat, dan untuk berkahnya pertemuan kita hari ini, yuk kita doa bareng-bareng, ya, doa penutup pembelajaran seperti biasa. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin. Ya, baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaannya pada pagi hari ini. Bapak merasa senang bisa berjumpa dengan semuanya. Bapak juga bersemangat dengan antusiasme kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan kita lanjutkan pertemuan di kesempatan selanjutnya. Jadi untuk hari ini cukup, tetap semangat untuk belajar, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ikuti jadwal, ya. Jadi pembelajaran ke guru yang selanjutnya, ya. Oke, Bapak permisi dulu, ya.